Iya, karena bisa ada Leslie menurut aku. Walaupun di last pick. Dan sekarang dia ambil roamernya dulu menurut aku pribadi. Nah, menurut aku roamer yang sangat capable sekarang ini depending on apa. Mereka mau inisiator. Kenapa? Karena dia butuh untuk melindungi dirinya dari seorang Azura Skie. Kalau Link mah tandanya bener nih Nevin. Iya. Si siapa namanya? Fredrin ya? Iya. Didikson. Dia tahu nggak kenapa dia ambil Link? Kenapa? Just in case dia pakai Leslie. Oh, bisa ada yang ngejar ke belakang. Dimakan dari early. Wah yes, enak Ya kan? banget makanin Leslie di Makanya. awal. Gak punya power Pas ya kan? dia ngelihat picknya ke arah siapa namanya? Lolita. Wah, ini nggak bisa nih dibiarin. Karena frontline-nya tebel banget. Betul. Dia butuh damage besar. Butuh damage besar. Wah, Franco Link. ini oke banget sih Bloody Hand. Lagi karena Varsnya kan. Brody berarti. Kalau begini Brody yang bisa sustain. Bener. Bisa ngejar juga damage-nya dengan Torn Apart Memories. Clear cepat juga. Kalau sebenarnya kalau misalnya dia PD Beatrix ya, balik lagi sih BMX PD nggak Beatrix. Tapi kalau dia nggak PD Beatrix dan PD Brody, atau dia lebih PD juga ke arah siapa namanya tadi? Leslie. Menurut dia Leslie tapi juga bisa loh. Apa? Asalkan ketika jedar knock up terus dia langsung kamuflase. Jadi kamuflasenya itu jangan sebelum turun. Setelah turun, setelah loncat, knock up dulu, ya baru. Wah, Brody adalah bisa Leslie. Nggak bisa Leslie. Terlalu riskan lah ya, meskipun Riskan. ya bisa tapi kan nggak bisa seterusnya. Dan ini dia dari segi line up yang akan dibawa oleh kedua tim prediksi. Masih sama aku. Aku juga. Jadi kita sama-sama ya. Sama-sama tidak berubah sama sekali dari prediksi. Kita lihat foto apalagi yang keluar. H3. Belum. Ya, katanya produser papan atas. Ngedit muka gua aja lama. Tadi caleg udah. Habibi udah. Oke, kita Ini lihat yang yang ganteng. ganteng Coba gue pengen lihat seganteng-gantengnya gue diapain sih sama dia. Pasti gue gak percaya sama dia. Sujon aja bawaannya. Dan ingat ini adalah match point di Dewa United versus Pendekar Esport. Pendekar mampukah mematahkan dominasi sekali lagi? Apakah Dewa United membalikan menuju ke game 5? So, go to the land of down. Selamat datang di Land of Down bersama Nevi dan juga Ranger Project. Kita akan melihat nih ya match point dari tim Pendekar apakah benar bisa dapatkan oleh mereka, karena Link di tangan dari seorang Lanaya, warna yang cukup berbeda dibandingkan dengan 3 game sebelumnya. Kita sudah cukup mual melihat adanya Leslie terus menerus. Tapi kali ini Rene cukup nyaman juga ngebawa hero Bane-nya dan sudah terbukti juga membawa power yang kuat, apalagi sekarang ini didukung juga dengan adanya seorang Mei dan juga Speechless. Jadi mereka bermain dengan pakai area banget sih untuk game kali ini. Dan ini dia ganteng banget Bang Oci. Gila. Itu tuh lihat tuh, itu namanya S-mode lagi kesemutan. Eksekutif muda lagi kesemutan, lihat matanya mereng dikit. Itu lagi menarik ya. Menarik wanita dari kejauhan. Jatuhnya kayak om-om, bukan menarik. Ada Om Gadun yang punya dewa, itu Om Oji yang gak punya apa-apa. Iya. Om Oji. Linknya bakal langsung masuk ke arah seorang Speechless dan lost hit. Bisa diamankan menjadi first blood di tangan dari seorang Lanaya. Oke, mencoba untuk dihajar kembali. Lanaya berhasil mendapatkan satu poin kill sangat mahal dari seorang Speechless. Dia udah menggunakan flickernya, tapi di sisi sebaliknya para pasukan dari Pendekar mereka benar-benar kali ini disetir oleh Dewa United. Ini disetir seperti di game yang ketiga ya. Dewa United sempat memegang di early-nya kan? Iya. Tapi kita nggak tahu ya di area mid game, late game, karena apapun bisa terjadi. Cuma kalau ngelihat power hero-nya kayak gini di bagian bottom lane-nya udah diharas habis-habisan sih ke arah base-nya. Tapi di sisi lain ya di arah tertentunya ini space lumayan besar oleh teman-teman dari Dewa. Dan ya Lanaya akan menukar sisi golden terhadap purple yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Pendekar kalau nggak ada pencegahan dari Randy.
Oke, 2 poin kill yang sangat mahal dan bahkan kali ini Turtle dilepaskan begitu saja oleh seorang Lanaya karena Lanaya ingin lebih memilih memanfaatkan untuk mendapatkan 1 poin kill atas seorang Baymax. Dan maka di sisi sebaliknya lihat Sako mode benar-benar dominasi banget dengan Franco yang dimiliki dan dikasih jempol. Centing. Tahu aja ya kita lagi ngeliatin dia. Iya, kok dia tahu ya? Dari area sendiri bakal coba untuk mendekati ke arah serangan Dixon kali ini. Pertemuan antara kedua X-Laner yang harusnya bakal cukup lama, tapi kalau kita ngelihat sih powernya cukup berbeda ya dengan adanya serangan Dixon. Dia punya attack down, tapi dari segi area sendiri dia punya movement yang harusnya bakal lebih unggul sih. Tinggal loncat-loncat aja dengan Blade Striker-nya untuk mengejar nantinya ke arah backline dari teman-teman Dewa United. Dan sekarang Shakomut abis berwisata ke arah teman-teman dari Pendekar dan bakal langsung mundur sambil membawa pulang 1 pemain ke arah seorang Rina, tapi sayangnya nggak ada backup and damage yang ready di sana. Baymax benar-benar kesulit. Baymax benar ada kesulitan, tapi lihat di arah top lane sana Lanaya benar-benar sakit banget dengan damage assassin yang dia miliki. Ada Rine, damage-nya juga besar dan ini harus diperhatikan oleh seorang Lanaya. Dixon akan coba untuk menutup case, langsung ada namanya flash flicker, bahkan Line masih coba untuk menyelamatkan dirinya dengan deadly case. Dixon bahkan 2 flicker telah digunakan kali ini untuk para pasukan dari Dewa United dan rugi bandar. 2 flicker dan di arah bottom lane kembali lagi Azuraski berhasil memakan Baymax. Benar-benar dilahap, ditelan bulat-bulat. Dan ini bakal menjadi keuntungan di satu sisi untuk Dewa United karena mereka dapetin ke arah Baymax, tapi di sisi lainnya juga Pendekar berhasil mendapatkan keuntungan dengan menghilangkan 4 resource dari para pemain Dewa United, mulai dari Flicker dan juga Inspired-nya. Dan sekarang Speechless bakal coba untuk memberikan gangguan ke arah seorang Kiss. Efek stun bisa diberikan juga dengan adanya source skill yang dimiliki dan menuju ke arah Turtle selanjutnya. Rine akan langsung menuju ke arah tersebut setelah adanya purple buff yang diamankan, tapi Shaco juga udah mulai ready dan langsung berhasil menarik seorang Rina, tapi cukup berani ya Kena untuk mulu orangnya nariknya. tapi nggak ada backupnya, itu masalahnya kan. Jadi ketika narik ya udah cuman menghalau aja, menghambat pergerakannya aja. Dan Ares sendirian di atas sana, kayaknya ini bakal pasrah aja sih Ares. Iya sih, distraction doang gak sih? Dan bahkan lihat dari seorang Ares bahkan harus memaksa dengan 1 buat Tempest of Blade dari seorang Lanaya. Untungnya Rine terlalu jauh, mencoba untuk dikejar, mencoba mengadu retribution dan bahkan retribution from Rine. Link tanpa berubah bagaikan aku tanpa kamu. Bisa aja dong. Oh iya, maaf ya. Kamu suasana ya. Galau banget. Galau hanya untuk orang lemah. Oke. Tahu nggak? Dan saya orang lemah. Pas dong ya. Clock up Destiny di tangan dari seorang Speechless dan mereka bakal melakukan rotasi ke area top lane kali ini. Shako posisinya akan langsung ter-reveal, tapi masalahnya Bloody hanya ready dari kali bakal di backup dengan Defender yang membuat justru double kill ada di tangan dari seorang Rine. Menuju ke bagian lainnya karena Dixon sudah mulai menjadi buronan berikutnya, ditahan oleh seorang Ares. Triple kill di menit yang kelima di tangan dari seorang Rine. Itu dia. Ketika semua orang coba untuk menuju ke arah suara ini dan Lanaya nggak mau terlalu terburu-buru, langsung coba dihajar begitu saja. Tempest for defensif dan mundur ke arah belakang. No, purple buff itu dia. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu, tak berdaya, tak bisa berjalan kemana-mana. Ares juga bisa dapetin 1 altar turret di area top lane sejauh ini. Pendekar Esports Kekurangan semangat. kamu. Ya bagaikan aku tidak ada dia, itu kekurangan semangat itu kayak Link tanpa purple buff. Oh iya benar sih. Semangat ya kamu. Terima kasih banyak. Tapi namanya Blast Flicker tidak ada. Di cancel ditarik dan bahkan Dixon di depan sana hampir tertenggelam dan one last hit on memory membuat seorang Dixon hilang dan lupa ingatan, harus pulang ke lane of down. Oh. Dan sekarang masalahnya dari purple buff-nya udah juga masih diharap ke abis-abisan. Rine lagi-lagi dapetin ke arah purple buff dan bahkan mereka akan mencoba untuk mendapatkan eliminasi yang lebih, meskipun split push berhasil dilakukan oleh seorang Lanaya di area top lane, tapi ditukar dengan purple buff kayaknya mahal banget. Siapa lagi sekarang Turtle juga akan langsung respawn. Lanaya nyebrangnya dia pinter banget karena dia tahu udah dijagain pintu portal 1 kali 24 jamnya. Jadi dia memilih untuk menuju mengitari perbodan yang harusnya nggak boleh lewat. Dia bisa dibilang itu melanggar lalu lintas. Enggak dong, kan nggak ada peraturan ya bang. Itu perbodan loh. Enggak. Itu jungle dari Pendekar.
Dan lihat flicker telah digunakan bersama dengan satu buah Tempest of Blade menuju ke satu buah Faithless. Apakah ini akan worth it? Karena Diamond Blast. Oke, kali ini akan coba dipaksa 2 poin kill sangat mahal. Dixon terperangkap lagi-lagi. Ikan sapu-sapu, ikan hiu. I hate you, Bane. Terlalu sakit sih, apalagi dengan 16 yang kali ini on point banget dari seorang mehnya. Dan emang dari Dewa United kalau kita lihat dari pergerakan yang tadi itu mereka all in banget sih, terlalu banyak resource dan akhirnya nggak ada escape skills yang tersisa dari para pemain Dewa United. Kerugian lagi-lagi diperoleh oleh tim Dewa, dan sekarang kita bakal menunggu dari tim pendekar inisiasi lanjutan apa yang akan mereka perbuat setelah beberapa item musiciannya udah mulai terbentuk nih. Guardian Helmet dan juga Molten Essence di tangan dari seorang Rini, terus juga dari Meh dia fokus ke arah Radiant terlebih dahulu untuk menghindari damage dari seorang Case pastinya. Tapi di sisi lain juga Banenya udah kuat banget, Brodinya juga demikian dengan adanya Melodic dan juga Hephaestus. Sedih makan abis Purple Buff ya. Ini dibikin nggak bisa ngapa-ngapain Lanayanya. Satu buah konsil tadi buka. Langsung ada Brave Fighter karena Azura Skie. Di sisi sebaliknya Ares nggak punya flicker dan membuat seorang Azura Skie kali ini selamat. Kalau itu Ares ada flicker, itu benar-benar bisa jadi res-resan Azura Skie-nya. Tahu res-resan nggak? Enggak. Kamu pernah makan nggak yang kayak ayam kayak debu kremes gitu? Hah, kok kayak debu sih? Kayak pokoknya maksudnya kayak res-resan, sisaan nasi, sisaan kremes gitu. Kremesan tahu. Iya, res-resannya tapi Mana nanti ada aja. res-resannya nasi. nanti kita ngobrol ya. Oke deh. Res-resan dah. Sambil melihat ya 5 Ya pemain. semacam kayak begitulah, sisaan gitulah. Oke. Jadi maksudnya di Dihancur leburkan. Oke. Res-resan namanya. Lordnya udah muncul Bang Oji. Dan juga dari Lanayanya kali ini masih mencoba untuk keep up dengan 5 eliminasi yang semuanya didapatkan oleh seorang Lanaya. Tapi masalahnya dia udah nggak bisa dapetin sih ke arah Lord yang menurutku terlalu jauh perbedaannya. Apalagi banding tinggalkan oleh pendekarnya terlalu powerful. Meskipun mereka berhasil ngedapetin Ares 1-1. Lord ditukar dengan Ares. Masih bisa loh dia dapetin point kill, dapat purple buff juga loh harusnya. Coba Pak Produser minta ke Lanaya, harusnya dia dapat purple buff. Oh ya? Oke, iya harusnya dia dapat purple buff sama dapat kill. Ini Harusnya ya, nanti abis ini ya. Tuh. Oh kagak. tidak. Dipegang siapa? Diambil Baymax. Kok dia bisa dapetin point kill ya, hebat juga ya. Dan bahkan kita lihat Deadly Catch berhasil melewati gelembung dari seorang Azura Skie. Di sisi sebaliknya, bahkan para pasukan dari pendekar kali ini mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena Azura Skie udah nggak ada go away. Kirain aku didapetin sama Lanaya karena dia Tapi dia keren sih. kan sisa yang kecil tadi. 6 elimination loh dari total 7. Kagak pakai buff. Kagak pakai buff 3 kali apa lebih ya? Didapetin sama Rine terus kan buffnya. Tapi sekarang Lanaya sudah mulai terjebak kali ini. Diberhentiin. Mau Dia harus turun. kali. Dapat stop blade. Mau defensive dan shutdown. Satu hit. Ini bencana. Dewa United. Bakal coba dipaksa. Satu buah Iron Hook. Berhasil mendapatkan gerobak. Tapi di depan sana langsung ada Brave Fighter menutup seorang Case. Flicker pun digunakan. Para pasukan dari pendekar. Mereka masuk ke arah belakang. Fokus ke arah base turret. Mereka nggak melihat apa yang terjadi. Tahun membuat seorang Dixon berhenti pergerakannya. Tapi lihat di depan sana Rine lebih fokus menuju ke arah satu buah turret dari top lane. Lihat Melisanya free hit. Baymax mencoba untuk melepaskan dari semua bayang-bayang seorang Azura Skie. Tapi ternyata di sana Azura Skie damage-nya terlalu sakit. Mereka lebih fokus menuju ke arah depan dibandingkan untuk fokus ke arah base-nya. Tidak mau ditabrak sama sekali. Untung masih ada Azura Skie ya, bisa dibilang memberikan damage dealing yang cukup besar. Apalagi ini kan multiple target ya. Jadi beberapa pemain langsung terkena damage ya secara bersamaan, ngebuat tim pendekar kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dalam mendapatkan kemenangan. Dan mereka lebih prefer untuk main di sini aja. Shaco gak dapetin aim yang maksimal di game kali ini. Di awal-awal emang kita ngeliat beberapa kali aimnya tepat, tapi gak ada follow up juga. Dan sekarang ketika dia membutuhkan timing yang tepat atau aim yang tepat, gak ada yang bisa dilakukan oleh seorang Shaco Mode. Bahkan kalau ngomongin Bloody Hand juga aku gak terlalu sering ngeliat sih dari Bloody Hand yang on point. Atau on point ada, tapi gak ada yang sampai eliminasi sejauh ini. Dan itu menjadi salah satu bahayanya ketika
penggunaan dari Franco-nya ini belum bisa dimaksimalkan. Bener banget Nevin. Tapi kalau misalnya Franco-nya tidak dimaksimalkan, dan sekarang ini dia minusnya sama Franco. Franco itu kalau misalnya dari owning condition ya, dia itu punya map yang cukup banyak. Iya. Tapi kalau misalnya dia di dalam under condition, dia tuh punya map yang cukup tipis. Dan sedangkan dia inisiator yang harus ngebuka map, tarik. Dan kalau dia nggak bisa ngebuka map dan mapnya kecil, gimana cara dia untuk menarik sesuatu yang dia inginkan? Iya. Nah, untuk seperti ini, mapnya dia tuh cuma yang di atas doang. Dia nggak punya map lagi. Dan kalau misalnya Franco-nya coba iseng narik, ini berbahaya banget. Kita nggak tahu kondisinya di sana ada 4 atau 5. Iya. Dan siapa yang ketarik juga kita nggak tahu. Kan? Betul, tapi lihat ada BMX di depan sana mencoba untuk menyelesaikan semua damage yang diberikan. Tapi lihat damage dari seorang Lanaya masih dihindari nomor 16. Berhasil dihindari Lanaya. What a play from Lanaya. Tiko yang sangat mahal mengeluarkan 2 flicker dan bahkan harus terperangkat. Oh my god, tukang sampai kejebur god. Oh my god. What a play from Lanaya. Bagus banget sih pergerakannya, dan ini ngebuat para pemain pendekar cukup kekurangan dari segi resource-nya dengan tanpa adanya flicker di tangan Ares dan juga Meh. Perbuatan Lord sepertinya akan dilakukan di kali ini dari Dewa United, nggak mau tinggal diam karena ini satu-satunya momen juga yang harus bisa mereka maksimalkan. Karena di bawah menit yang ke-12 mereka udah kehilangan 2 piece turret, menjadi kerugian yang luar biasa. Lanai masih fokus ke arah wave minion, tapi lihat dari pendekar zoning out sudah dikerahkan. Gak ada ultimate di tangan dari seorang Rine dan juga Ares, menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh teman-teman dari Dewa United. Dan kalau kayak gini, di kondisi under yang bisa dilakukan oleh seorang Shaco adalah bermain dengan adanya counterplay. Jadi setelah adanya inisiasi dikeluarkan dari pendekar, baru dia melakukan tarikan-tarikannya. Jadi jangan ngasih inisiasi. What? Speechless mengeluarkan tenaga utamanya, tapi bukan untuk seorang Azura Skie. Wow, ini bencana karena mereka memiliki power yang sangat mahal dan Mei di sana bakal coba di-all-in begitu saja. Fokus karena Lordnya berhasil didapatkan, ditukar dengan satu buah Mei. Apakah bakal coba diajar kembali? Kalau menurut aku pribadi sih, dari Dewa United mereka punya power yang diunggulkan. Kenapa? Tadi Speechless, dia itu bener-bener ngeluarin Feather Strike, tapi bukan untuk Azura Skie. Itu problem menurut aku. Betul. Meskipun mereka pada akhirnya dapetin ke arah Lord juga ya, tapi yang tadinya mungkin kita expect pendekar bisa dapetin eliminasi, sekarang mereka belum bisa menumbangkan satupun player Dewa United. Wah, ini semburan Valentinanya baru nih, sakit karena udah menit ke-14. Wah, ini baru sakit enak. Aduh. Aduh. Dulu deh aku Iya kan, takut terjadi yang tidak kan, karena satu kali semburan dan lihat Lordnya gak ada rasanya. Lordnya sia-sia. Karena Rine ini bisa dimakan kalau dia masuk terlalu dalam tanpa adanya coverisasi, dan bakal coba di-all-in begitu saja. Bloody Hand telah dikeluarkan, Ares di depan sana bersama dengan flicker dan menuju ke Azura Skie. Azura Skie masih selamat. Bebes mencoba untuk menutup dan bahkan Toropan Memori tidak keluar. Toropan Memorinya sayang sekali, Dixon harus keluar flicker juga, dan bahkan Shaco mode kali ini akan menjadi korban selanjutnya. Ditukar 1 untuk 1, tapi jungler tuker dari seorang Roamer. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil Samsung. Dan itu penarikan dari seorang Shaco yang akhirnya kita tunggu-tunggu dan akhirnya bisa terlihat. Dan memang timingnya juga pasti ketika Rine-nya udah terjebak baru dia tarik. Karena kalau kita ngomongin mau inisiasi itu bakalan repot banget sih untuk sekarang. Dia butuh pokingan terlebih dahulu baru dikenain Bloody Hand, dan tepatnya adalah tadi dari pemain Dewa United lagi berkumpul ya 3-4 pemain, dan sekarang dari pendekar setelah mereka kedapetin 2 Lord belum ada advantage maksimal untuk Lord yang kedua. Tapi kalau ngomongin ke dalam Lord yang ketiga yang mungkin bisa jadi nantinya udah ter-evolve atau belum di bawah menit yang ke-18, ini masih bisa dipertaruhkan lagi sih oleh para pemain pendekar. Dan Dewa juga punya kesempatan yang sama ketika Azura Skie sekarang udah ada di level yang ke-15, udah berada dalam satu condition yang maksimum sih sebagai seorang Melissa, karena critical hitnya udah ada, terus juga kita ngomongin attack speed pastinya udah ada dari seorang Azura Skie-nya. Tinggal gimana dia bisa ngedapetin posisi yang tepat dan gimana zoning out nantinya dimiliki oleh seorang Case ya. Mungkin harapannya karena dia bisa copy ultimate karena 16-nya bisa on point. Oke, dari Case kali ini flicker telah dikeluarkan, dipotong oleh Mei. Cutting session yang luar biasa. No Melissa, no Azura, no party. Oh my god, ini bencana. Mereka mendorong menuju ke arah base-nya. Para pasukan dari pendekar mereka mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Zoning out yang terjadi. Mei Sandwich Gaming tiba-tiba membuat para pasukan dari Dewa United mereka terkejut terheran-heran. Ada dua menuju ke arah seorang Rine, tapi Rine kali ini Linkcast keluarkan, tapi bahkan ditukar dengan seorang Lanaya. Pertukaran yang cukup adil, 4 lawan 2. Ini bukan poin yang maksimal.
gagal. Tapi can you do it on by dan Pakan. Medi tumbangkan. Dan DCC Pendekar become a champion. Full dominasi atas para pasukan dewa dipatahkan. Upper bracket memang bukan untuk juaranya. What a nice play. Pendekar Esports kali ini berhasil mendapatkan kemenangan.